Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa S1 Akuntansi dengan saya Susi Susilawati. Pada sesi pertama ini saya akan menyampaikan materi kuliah akuntansi biaya terkait dengan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi kos. Sebelum memulai membahas lebih jauh terkait dengan akuntansi biaya, maka dapat dijelaskan definisi dasar daripada akuntansi. Akuntansi adalah suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan serta penilaian jalannya suatu perusahaan secara lebih efisien. Dalam artian secara praktis, secara tahapan proses pengerjaannya adalah suatu proses yang dimulai dengan harus diidentifikasi terlebih dahulu, lalu diukur, lalu dilaporkan informasi kejadian ekonomi tersebut yang tentunya laporan ini harus memungkinkan memperoleh penilaian serta dapat digunakan sebagai keputusan yang jelas dan tegas bagi para pemangku kepentingan atau bagi pengguna laporan keuangan. Proses akuntansi ini dimulai dari adanya pengidentifikasian, yang mana pengidentifikasian ini melihat dari bukti transaksi, diukur dengan satuan moneter atau satuan uang. Apakah transaksi tersebut dapat dicatat atau tidak? Dilihat, sudah ada nominal uang yang dapat dicatat dan dapat teridentifikasi atau tidak jenis kejadian ekonominya. Jika sudah ditemukan keduanya, maka bisa dilanjutkan kepada proses pencatatan. Proses ini yang nanti kemudian akan terlaporkan di dalam laporan keuangan. Pencatatan dilakukan di dalam suatu jurnal akuntansi, lalu digolongkan dan kemudian diiktisarkan. Adapun laporan keuangan ini tidak hanya digunakan bagi internal, tetapi justru lebih banyak untuk eksternal. Dan dalam hal ini, laporan yang dihasilkan harus dapat dianalisa dan diinterpretasikan, serta secara mudah dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan. Sebagaimana yang disampaikan tadi, dimulai dari adanya pengidentifikasian dan pengukuran, ini harus dipastikan bahwa transaksi atau kejadian ekonominya menyangkut aktiva, menyangkut hutang, ataupun menyangkut modal. Transaksi tersebut kemudian diukur dan hanya dapat dicatat dengan satuan uang. Pada saat tahap pemrosesan hingga saat pelaporan, di sini direkod di dalam suatu pencatatan transaksi baik secara manual ataupun secara computerized. Jika secara computerized ini justru lebih mudah karena ketika input transaksi maka akan otomatis dia terekod di dalam penggolongan atau di dalam buku besarnya. Tetapi jika secara manual maka harus memastikan terlebih dahulu bahwa transaksi yang dituliskan itu benar adanya dan sesuai dengan yang teridentifikasi dan nilai ukurnya. Lalu setelah tahap penjurnalan masuk ke dalam tahap pembuatan buku besar atau yang disebut dengan penggolongan. Pengiktisaran dilakukan untuk menyajikan informasi yang telah tergolong tadi ke dalam bentuk-bentuk yang dikelompokkan yang sesuai dengan keinginan para pemakai atau yang sesuai dengan coaknya atau akun-akun yang ada. Lalu laporan akuntansi ini dihasilkan oleh suatu sistem akuntansi dengan berbagai ragam. Dari mulai ada laporan arus kas, ada laporan neraca, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, serta catatan atas laporan keuangan. Adapun seringkali dibutuhkan laporan jenis lain, tidak hanya laporan keuangan, yaitu surat pemberitahuan atas pajak. Berikutnya ada laporan-laporan khusus lain yang peruntukannya untuk internal. Terkait dengan analisis dan interpretasi, hal ini dilakukan agar laporan yang dihasilkan tadi dapat berguna bagi para pengambil keputusan. Jelas tidak hanya bahwa angkanya harus benar, tidak hanya bahwa harus balance antara debit atau kredit, tetapi justru yang lebih penting adalah hasil akhirnya ini dapat dipahami, dapat dimengerti, dan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk melakukan atau mengambil keputusan di periode mendatang. Lalu kemudian, secara garis besar sebetulnya ada dua jenis tipe akuntansi keuangan dan akuntansi
akuntansi manajemen. Lalu apa kaitan keduanya sehingga kemudian muncul akuntansi biaya? Pada dasarnya, pencatatan akuntansi biaya diperoleh dari data, dasarnya adalah dari data yang secara teridentifikasi dan terukur tadi dalam catatan keuangan. Dan peruntukan akuntansi biaya ini lebih terkorelasi sebetulnya untuk akuntansi manajemen. Hal-hal yang menyebabkan keduanya saling terhubung adalah terkait historis dan angka-angka yang tercatat. Bahwasanya meskipun akuntansi biaya ini juga berkaitan dengan apa yang akan terjadi, tetapi dasar angkanya berawal dari historis yang betul-betul juga dicatat di dalam akuntansi keuangan. Oleh karena itu betul adanya bahwa laporan keuangan ini harus betul-betul bermanfaat atau betul-betul dapat digunakan atau informatif ya, terutama bagi pihak luar tapi juga bagi internal, salah satunya untuk terkait dengan data-data biaya. Untuk lebih jauh, perbedaan daripada akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan dilihat dari beberapa faktor. Di antaranya ada pemakai utama. Akuntansi keuangan lebih kepada pihak luar. Ada kreditur, ada investor, ada pemasok, ada pemerintah. Sedangkan untuk akuntansi manajemen ini untuk para manajer berbagai jenjang organisasi. Jadi artinya laporan ini peruntukan laporan internal atau untuk para manajer mengambil keputusan internal. Lingkup informasinya, akuntansi manajemen adalah bagian perusahaan. Maksudnya adalah tidak seluruh laporan keuangan atau tidak seluruh informasi disampaikan pada saat bersamaan sekaligus. Sedangkan kalau akuntansi keuangan secara keseluruhan langsung disampaikan seluruhnya. Dari mulai aktiva, kemudian kewajiban, kemudian modal, seluruhnya disampaikan dalam waktu yang bersamaan. Fokus dan penekanannya orientasinya masa depan. Jadi bukan berandai-andai tetapi memprediksikan apa yang akan terjadi, terutama misalnya terkait dengan investasi di masa depan. Dan hal ini tentunya dasar datanya berasal dari laporan keuangan di tahun sebelumnya. Akuntansi keuangan orientasinya masa lalu. Jadi secara historis, secara dokumen harus real ada, terbukti. Oleh karena kadangkala di dalam bukan kadangkala tapi memang di dalam audit itu harus dinyatakan keberadaannya, kelengkapan dan sebagainya. Itu untuk karena memang secara historis masa lalu harus betul-betul ada lengkap semuanya sehingga pada akhirnya layak untuk dicatat dan dilaporkan. Lalu kemudian aturan pengukuran dan pelaporan. Tidak ada batasan kecuali manfaat yang diperoleh oleh manajemen itu sendiri. Jadi karena tadi ya dalam pelaporannya terbatas hanya poin-poin atau informasi tertentu yang memang dibutuhkan dan kemudian juga tidak dibatasi oleh standar akuntansi. Banyak metode yang dapat digunakan di akuntansi manajemen, tetapi bukan berarti satu metode terbaik yang lainnya tidak. Namun disesuaikan dengan manajer atau kebutuhan perusahaan itu sendiri. Akuntansi keuangan dibatasi oleh prinsip akuntansi yang berterima umum. Jadi tidak bisa bahwasanya misalnya pada saat ini menggunakan cash basis ya, tetapi ketika sudah ditentukan accrual basis maka harus mengikuti dan semua hal sehingga kemudian secara auditnya harus wajar gitu ya. Dan ini karena harus sesuai dengan prinsip akuntansinya. Selanjutnya rentang waktu. Akuntansi manajemen ini lebih fleksibel, tidak ditentukan harus periodisasinya 1 tahun atau per triwulan atau per semester. Tergantung kepada kapan manajer tersebut membutuhkan laporan dan apa yang sedang dibutuhkan, relevansinya dengan keputusan yang akan diambil. Sedangkan akuntansi keuangan kurang fleksibel karena dibatasi ada periodisasi akuntansi. Itu yang menentukan konsistensinya juga dituntut ya, sehingga ketika 1 tahun di 31 Desember maka selanjutnya 31 Desember. Disiplin sumbernya adalah ilmu ekonomi dan psikologi sosial. Jadi tidak hanya bersumber atau tidak hanya menghasilkan data akuntansi atau keuangan, tetapi juga pada dasarnya di akuntansi manajemen ini terkait
dengan sumber daya manusia, sehingga dalam mengambil keputusan tidak hanya membandingkan atau mempertimbangkan efisiensi dari sisi angkanya, tetapi juga dari efektivitas dari sumber daya dan kebermanfaatannya. Sedangkan akuntansi keuangan hanya ilmu ekonomi saja. Lalu selanjutnya isi laporan. Laporan lebih rinci mengenai bagian dari perusahaan. Jadi sebagian yang dilaporkan tertentu saja yang dilaporkan sesuai dengan relevansinya, sesuai kebutuhan manajer, tetapi detail. Sedangkan akuntansi keuangan hanya secara lebih ringkas. Contoh, ketika di akuntansi manajemen dia membahas tentang perhitungan perilaku biaya aktivitas, maka di situ akan lebih detail. Kategori biaya beban gaji misalnya, ada yang bentuknya ada yang sifatnya variabel, ada yang sifatnya tetap. Sedangkan di dalam akuntansi keuangan ini mengacu kepada besaran gaji yang harus dikeluarkan, jadi secara general dan ringkas. Akuntansi manajemen lebih rinci karena memang peruntukan dalam mengambil keputusan ke depan. Sifat informasi, unsur taksiran dalam informasi adalah besar. Ya, karena perkiraan masa depan tentunya secara aktual belum tentu, ya, tetapi paling tidak dengan pengetahuannya, dengan pengalaman yang dimiliki oleh manajer, paling tidak variansnya tidak terlalu jauh, karena ketepatan juga menentukan daripada kinerja manajer itu sendiri. Akuntansi keuangan, ketepatan informasi merupakan hal yang penting. Tadi tidak boleh ada dokumen yang hilang di dalam pencatatan, tidak boleh mencatat tanpa diukur dengan satuan uang, salah satu contohnya, dan laporan keuangan tersebut harus betul-betul mampu ditelusuri dari mulai keberadaannya, kemudian kelengkapannya dan sebagainya. Implikasi perilakunya dirancang untuk mempengaruhi perilaku manajer dan karyawan lain, sedangkan akuntansi keuangan hanya melaporkan kejadian ekonomi dan terkait dengan kompensasi tentunya ada. Ini berasal dari informasi manajerial tadi yang disampaikan secara perilaku, misalnya kelayakan untuk dipromosikan sehingga kemudian setelah dipromosikan akan meningkatkan kompensasinya atau diberikan nilai lebih atau kompensasi lebih atas prestasi yang didapatkannya. Lalu kemudian untuk terkait dengan akuntansi biaya, pada dasarnya antara perbedaan di akuntansi manajemen dengan akuntansi biaya itu sama persis. Hanya perbedaannya adalah bahwa akuntansi biaya penekanannya pada biaya. Jadi unsur-unsurnya ada seperti contoh ya, di dalam biaya produksi ada bahan baku, upah langsung, overhead dan sebagainya. Sedangkan untuk akuntansi manajemen itu sendiri di sini lebih kepada pengambilan keputusan bisnis dan penekanannya pada aspek pengendalian manajemen atas biaya. Sedangkan akuntansi keuangan fokusnya kepada akuntansi lingkup keuangan. Hubungan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi biaya dapat digambarkan sebagaimana pada gambar berikut ini. Dimulai dari adanya suatu transaksi diproses lalu dilaporkan. Akuntansi biaya adanya transaksi biaya produksi, laporan biaya produksi yang kemudian diproses. Akuntansi manajemen di sini berawal dari informasi keuangan yang kemudian digunakan untuk pihak eksternal. Kalau akuntansi keuangan, akuntansi manajemen untuk internal, dan semuanya harus melewati suatu analisis interpretasi atau bahkan audit ya, karena memang peruntukannya pada akhirnya untuk eksternal. Dasar teorinya adalah teori akuntansi dan dasar teori lainnya adalah sistem akuntansi. Bagaimana pendelegasian tahap atau proses siklus ya pembuatan laporan keuangan di tugas masing-masing bagian. Adapun konsep akuntansi antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen adalah di mana akuntansi keuangan ini bagian dari suatu proses dari mulai melakukan pencatatan, penggolongan, meringkas transaksi sampai kepada dibuatkannya atau dihasilkannya laporan keuangan. Akuntansi manajemen ini terutama peruntukannya untuk internal perusahaan bagi para manajer, dan di sini tentunya harus mampu menyediakan informasi guna membantu para manajer dalam mengambil keputusan. Demikian paparan materi pada akuntansi biaya sesi 1 terkait akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi kos. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.